Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal PPG Prajabatan PGSD sesuai soal asli gelombang 1 tahun 2023. Pada pembahasan soal kali ini kita akan bahas pada PPKN Pancasila. Bapak Ibu, kami mengadakan bimbel tatap muka online. Bagi Bapak Ibu yang berminat, silahkan Bapak Ibu menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803388023. Pertanyaan yang sering muncul kepada kami adalah apakah sekarang bisa daftar bimbel PPG Prajabatan? Kapanpun bisa Bapak Ibu Guru. Bagi yang sudah terlewat bimbelnya akan dikirimkan video rekaman bimbelnya. Nah, di sini ada dua paket yang kami sediakan Bapak Ibu Guru. Ada paket A dengan harga Rp200.000. Itu kita akan bahas mulai dari esai, tes substantif, dan juga wawancara. Untuk paket B ada tes substantif dan wawancara itu dengan harga Rp180.000 saja. Baik, sekarang kita akan langsung saja bahas soal yang pertama, Bapak Ibu Guru. Menghormati orang yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda merupakan pengamalan sila ke titik-titik. Apakah A1, B2, C3, D4? Baik, kita akan pelajari apa saja itu pengamalan dari sila yang pertama sampai dengan yang keempat, Bapak Ibu Guru. Nah, untuk yang pertama, Bapak Ibu Guru, itu kan bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa berarti di sana yang perlu kita amalkan adalah terkait dengan agama dan juga ketuhanan. Itu yang nomor satu. Kemudian untuk Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ditekankan untuk sila kedua ini adalah kemanusiaan. Nah, kalau yang pertama itu adalah ketuhanan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang persatuan Indonesia. Nah, kalau persatuan Indonesia berarti di sini terkait dengan persatuan kita dengan yang lainnya. Ini persatuan. Kemudian yang keempat adalah yaitu tentang kebersamaan, ya, tentang musyawarah atau kebersamaan. Kita sebut di sini adalah musyawarah untuk mufakat, ya. Musyawarah untuk mufakat. Nah, itulah terkait dengan pengamalan-pengamalan sila Pancasila. Nah, karena di sini terkait dengan menghormati orang yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda. Nah, berarti di sini kan terkait dengan apa? Yaitu kemanusiaan, di mana kita sesama manusia saling menyayangi, saling memberi manfaat atau saling menghargai di sini. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban B, yaitu kemanusiaan. Soal yang kedua. Menghormati agama lain merupakan pengamalan sila ke titik-titik. Apakah A, 2, B4, C5, D1? Nah, karena di sini terkait dengan agama Bapak Ibu Guru, yaitu menghormati agama lain, berarti ini jelas adalah pengamalan sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maka jawaban yang lebih tepat dari soal ini adalah jawaban D. Soal berikutnya Bapak Ibu Guru. Mendengarkan, memberi pendapat, dan menjalankan hasil musyawarah merupakan pengamalan sila ke titik-titik. Apakah A2, B5, C4, D1? Nah, karena di sini terkait dengan memberi pendapat, kemudian menjalankan hasil musyawarah. Nah, di sini musyawarah itu kan dilakukan dengan bersama. Maka ini adalah pengamalan sila yang keempat, yaitu permusyawaratan dan perwakilan, ya. Jawabannya adalah jawaban C, Bapak Ibu Guru. Kemudian kalau yang kedua itu pasti tentang kemanusiaan, yang kelima itu tentang keadilan, baik sosial ataupun ekonominya. Yang penting itu adil kepada orang lain, terutama terkait dengan ekonomi. Kemudian yang pertama itu adalah tentang ketuhanan. Maka jawabannya lebih tepat di sini adalah jawaban D. Soal berikutnya. Contoh pengamalan sila kelima adalah titik-titik.
A. Menjaga kebersihan, B. Musyawarah untuk mufakat, C. Mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan hak yang sama, D. Toleransi antar umat beragama. Nah, kita bahas dulu terkait dengan bunyi dari sila kelima, yaitu kemanusiaan, bukan kemanusiaan ya, tetapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sana yang ditekankan adalah kita mampu bersikap adil kepada semua orang, tidak mengambil hak orang lain, kemudian memberi hak orang lain, itu termasuk kepada pengamalan sila kelima. Nah, berarti di sini kita jamin setiap hak-hak orang lain. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawabannya mana? Apakah A. Menjaga kebersihan? Bukan ya. Mana menjaga kebersihan? Sorry. Kemudian musyawarah untuk mufakat ini tentu bukan. Mendapatkan pendidikan, kesehatan, hak yang sama. Nah, jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban C, yaitu tentang mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan hak yang sama. Kemudian jawaban D, toleransi antar umat beragama. Nah, kalau toleransi antar umat beragama itu nanti pada Pancasila yang pertama. Soal berikutnya. Ciri-ciri seseorang wirausaha ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Apakah 1, 2, dan 4, 2, 3, dan 5, 1, 2, dan 3, 3, 4, dan 5. Nah, di sini terkait dengan ciri-ciri dari wirausaha. Berani mengambil resiko, iya itu termasuk dari ciri-cirinya. Kemudian ada jujur dan tekun, itu harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Kemudian yang ketiga di sini ada percaya diri. Oke, untuk percaya diri Bapak Ibu guru, ini kita simpan dulu, nanti kita lihat ya. Kemudian perhatian dengan warga sekitar. Kemudian yang kelima di sini ada pelit dengan teman. Kalau yang kelima itu otomatis salah. Berarti kalau ada jawaban nomor 5 itu otomatis salah Bapak Ibu guru ya. Oke. Nah, di sini pertimbangannya ada antara 1, 2, dan 3 serta juga 4 Bapak Ibu guru. Nah, seorang wirausaha itu harus bisa apa? Nah, yang lebih ditekankan atau diutamakan kepada orang yang berwirausaha atau sebagai wirausaha yaitu adalah dia berani mengambil resiko, itu harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Berarti 1 itu harus ya. Kemudian yang kedua, jujur dan tekun. Nah, kalau kita ingin menjadi wirausaha yang berhasil, maka kita harus tekun. Itu yang utama dan juga jujur. Nah, maka 2 juga harus ada. Nah, sekarang di antara 3 dan 4. Oke, apakah 3 dan 4 percaya diri atau perhatian dengan warga sekitar? Nah, kalau kita ingin menjadi wirausaha Bapak Ibu guru, maka yang kita lakukan adalah orang yang perhatian dengan warga sekitar. Kenapa perlu perhatian dengan warga sekitar Bapak Ibu guru? Agar warga-warga sekitar tersebut memiliki kepercayaan terhadap kita. Karena kita ingin menjadi wirausaha, maka kita harus memiliki sikap kepercayaan tersebut, bisa dipercaya. Dengan cara apa? Yaitu kita memberikan perhatian dengan warga sekitar agar mereka menarik untuk bertransaksi dengan kita. Maka jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban A. Bagi Bapak Ibu yang ingin berminat untuk membeli e-book tes substantif PPG PGSD, bisa Bapak Ibu WhatsApp ke 081803358023. Di dalam e-book ini kita akan bahas mulai dari soal numerasi, soal literasi, soal bidang PGSD, ada ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan.